mengeluhkan harga gabah yang anjlok saat panen tiba. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Kebumen pada Jumat lalu menyatakan bahwa saat ini harga gabah kering di petani seharga Rp4.200 per kilogram dan ini memang terlalu rendah. Presiden pun meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan ulang aturan batas harga gabah. Bergabung bersama kami sore hari ini Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Taufik, warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. CNN Indonesia. Iya, Pak Arief, mengapa sampai saat ini Bappenas belum juga menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP? Apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani dan juga beras di tingkat pedagang? Pertama-tama terima kasih Mas Taufik memberikan kesempatan kepada Badan Pangan Nasional untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai HPP, harga pembelian pemerintah. Harga pembelian pemerintah ini sudah dirumuskan, kemudian kita sudah undang seluruh stakeholders di bidang perberasan, mulai dari teman-teman perwakilan dari petani, kemudian pedagang, juga kementerian lembaga. Sehingga proses berikutnya untuk HPP itu adalah harmonisasi, kemudian pengundangan. Ya, karena HPP ini perlu diundangkan. Nah, tetapi jelang HPP ini ditetapkan, dirumuskan, kita semua sekarang sudah siapkan fleksibilitas harga di perum Bulog. Jadi yang tadinya harga gabah 4.200, sekarang sudah dinaikkan menjadi Rp5.000. Kemudian yang pembelian beras medium Bulog 8.300, saat ini diberikan fleksibilitas harga ke 9.950. Sehingga diharapkan harga di tingkat petani ini bisa dijaga GKP-nya Rp5.000, Mas Taufik. Ya, terkait dengan fleksibilitas harga ini, ada beberapa pihak yang mengatakan seharusnya Bappenas ini menetapkan harga dengan satu harga saja, jangan dengan sistem fleksibilitas. Karena sistem fleksibilitas ini dikhawatirkan akan memicu ada ulah-ulah nakal dari entah itu spekulan atau hal yang lainnya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, kan kita proses HPP-nya sedang berjalan. Kemudian fleksibilitas harga ini cara paling cepat untuk Bulog supaya bisa melakukan penyerapan gabah petani yang harganya misalnya akan turun di bawah 5.000. Saat ini kalau kita cek di lapangan, angkanya itu di atas 5.000. Jadi kalau tadi ada keterangan di Kebumen 4.200 itu nggak semua seperti itu. Memang kondisinya tidak sebaik di Ngawi. Kemudian kalau kita lihat panen yang dengan combine harvester, karena saya ikut mendampingi Bapak Presiden, itu ada 5.400 begitu ya, gabah kering panen. Sehingga angka yang diminta oleh Pak Presiden itu, perintahnya kepada Kepala Badan Pangan Nasional adalah mengkalkulasi bahwa di tingkat petani harganya harus wajar, di tingkat penggilingan padi juga wajar, demikian juga di tingkat konsumen. Sehingga kita tidak bisa di satu sisi saja tinggi atau bahkan rendah. Jadi HPP itu merupakan harga pembelian pemerintah. Biasanya private sector itu akan membeli bisa di atas atau bisa di bawah harga pembelian pemerintah. Jadi kalau nanti panennya sudah masif, biasanya angkanya akan di bawah harga pembelian pemerintah. Sehingga Bulog minta untuk membantu menyerap. Tetapi kalau sekarang harganya itu masih di atas 5.000, Mas Taufik. Ya, tapi Pak Arief, dengan adanya rentang harga bawah dan juga harga atas, apakah ini bisa mungkin akan dimainkan oleh para pelaku pasar justru untuk menekan petani? Ya, saat ini ada namanya cenini, ada namanya peleleh, gitu ya. Itu memang berada di antaranya. Mereka ini punya modal besar, ya. Dia bisa mengabsorb ya kebutuhan petani, dibeli dengan harga yang rendah ya dibandingkan dengan kalau dibeli oleh pemerintah. Tetapi kalau bicara hari ini, angkanya ini lagi tinggi. Jadi kalau dilihat NTP, nilai tukar petani, petani-petani kita hari ini sedang mungkin dari tahun ke tahun hari ini yang paling bahagia itu petani itu ya tahun ini. NTP-nya tuh di atas 100, ada 106 sampai 108.
sebelumnya 98 ya. Jadi tidak benar kalau hari ini petani tidak baik harganya, karena hari ini harga terbaik selama beberapa tahun terakhir, Mas Taufik. Ya, sebelumnya dalam kunjungan Jokowi ke beberapa daerah ada yang menyebutkan bahwa petani sempat unjuk gigi karena dengan harga gabah keringnya mencapai 6.000. Namun kemudian Bappenas menetapkan kalau tidak salah 4.200 atau 4.500 dan kemudian ramai diprotes, kemudian dicabut kembali dan harganya kini sudah mulai merangkak stabil. Apakah sebenarnya cara ini memang efektif dengan mencabut harga yang sudah ditentukan? Jadi perlu saya sampaikan, rakyat Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Kemudian saudara-saudara petani kita sekitar 50 juta jiwa. Ya, kemudian ada penggiling padi yang kecil sekitar 180.000 penggiling padi. Nah, Pak Presiden itu dengan bijaknya menyampaikan bahwa keuntungan itu tolong yang wajar di setiap lini. Juga jangan rugi. Kalau kemarin kami sudah hitung dengan teman-teman, terutama di bidang asosiasi di bidang pertanian, ada KTNA, ada HKTI, kemudian Serikat Petani Indonesia, itu kita sudah hitung bareng. Dengan AB2TI, saudara saya Prof. Andreas juga disampaikan. Jadi angkanya itu yang moderat adalah 5.000 sampai dengan 5.600. Ya, tetapi tergantung ada biaya, ada komponen yang tinggi, yaitu namanya sewa lahan. Tetapi sewa lahan ini di setiap daerah itu berbeda. Keuntungan petani jadinya juga akan berbeda. Tetapi tidak menafikan bahwa kita perlu ada kesetimbangan harga baru sejak adanya kenaikan harga fertilizer sebagai komponen pembentuk harga. Kemudian juga ada biaya produksi yang lain. Kemudian biaya pengangkutan, kenaikan BBM, itu juga kita masukkan. Sehingga asumsi kita semua kenaikannya kurang lebih sekitar 19-20%, Mas Taufik. Nah, kalau kita naikkan lebih dari 20%, impact-nya itu juga tidak baik kepada daerah konsumen. Jadi daerah konsumen atau kita semua yang belanja juga harus diperhatikan karena akan mengurangi daya beli masyarakat juga. Sehingga sudah ideal ya menurut kita semua, sekarang juga sedang diproses, angkanya untuk GKP itu sekitar Rp5.000. Kemudian harga GKG-nya kering giling itu sekitar 6.200 ya. Kemudian harga pembelian pemerintahnya 9.950 dari sebelumnya 8.300. Dan ini juga sudah mendorong inflasi, tetapi ini yang harus kita kerjakan karena petani kita, saudara-saudara petani kita ini harus dijaga. Saya sangat setuju untuk meningkatkan harga di tingkat petani karena petani itu yang berkeringat. Ya. Petani itu yang perlu diberikan perhatian. Apabila nanti pada waktunya orang tidak mau bertani, walaupun kita punya uang, nanti tidak bisa mendapatkan barang karena tidak ada yang bertani. Nah, sehingga kita perlukan angka yang baik ya untuk saudara-saudara kita petani seluruh Indonesia. Ya. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan program petani dan mereka memang walaupun tidak bisa mendapatkan 100% permintaan mereka seperti kenaikan di atas 5.500 ya. Tapi kita semua sudah menaikkan 20%. Jadi ini angka yang baik ya buat penggiling padi, buat petani dan buat masyarakat Indonesia tentunya. Tapi harga ini atau penetapan ini juga sudah dilangsungkan satu harga begitu ya, tidak berbeda-beda di beberapa daerah. Kalau HPP harga pembelian pemerintah kita pakainya satu harga. Baik. Yang nanti berbeda itu biasanya harga eceran tertinggi, Mas Taufik. Nah, salah satu yang menjadi sorotan atau yang menjadi kekhawatiran adalah dengan adanya fleksibilitas harga batas atas dan juga harga batas bawah ini akan sulit nanti pengawasannya oleh Perum Bulog. Dan juga selain itu
penetapan HPP hingga harga beras bisa ditekan itu juga sebenarnya untuk menghindari kalah saingnya Bulog dengan swasta dalam penyerapan gabah di masa panen raya ini. Tanggapan Anda seperti apa? Pemerintah memerlukan cadangan pangan pemerintah. Nomor satu sumbernya adalah dari dalam negeri. Tetapi pada saat memang pemerintah memerlukan ketersediaan dari luar negeri, itu akan dilakukan. Karena pemerintah ini harus menjaga ketersediaan untuk masyarakat Indonesia yang 273 juta Apakah itu artinya jiwa. saat ini cadangan beras masih kurang begitu sehingga harus impor tetap? Tahun lalu di akhir tahun kita putuskan 500.000 ton untuk diimpor. Datang sekitar 98% ya sudah masuk ke gudang Bulog, sehingga itu yang bisa kita pakai hari ini untuk stabilisasi harga pangan. Pasar-pasar murah yang bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pada waktu itu kesempatan kita sebenarnya mengimpor bisa banyak, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah diputuskan oleh Pak Presiden dan Rakortas begitu ya. Dalam rapat internal diputuskan 500.000 ton saja. Itu sebenarnya angka untuk bridging sampai dengan panen raya ini. Sehingga harga di tingkat petani masih baik juga. Jadi kalau bicara dengan para pengamat, ini adalah import yang terukur. Tetapi manakala nanti pada saat kita rasakan di panen 3 bulan ini, kita akan review kembali. Apakah beras, apakah padi yang dipanen itu cukup sampai dengan nanti tentunya ditambah dengan panen-panen kecil sampai dengan akhir tahun. Jadi kewajiban kita sebagai pemerintah, kita harus punya neraca dan cadangan pangan pemerintah. Sehingga hari ini tugasnya Bulog adalah menyerap. Kita sudah tugaskan antara 2,19 sampai 2,4 juta ton kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan. Nah, penyerapan ini tentunya 70% akan ada di semester 1 dan 30%-nya ada di semester 2. Jadi nanti ke depan kita akan review bersama-sama Bulog itu bisa dapat berapa begitu ya dari panen raya 3 bulan ini. Ya, Demikian Mas Taufik. semoga saja harga yang sudah ditetapkan itu bisa diserap oleh Bulog dan kita tidak perlu lagi banyak mengimpor beras begitu ya dari negara lain sehingga petani juga tetap mendapatkan keuntungan dan juga para pedagang beras dan konsumen tidak dirugikan. Nah, tidak hanya beras, kita sudah akan menghadapi sekitar kurang lebih 1 minggu lagi bulan Ramadan. Harga kebutuhan bahan pangan pokok seperti telur, daging, bawang, kemudian cabai, itu juga perlahan ada beberapa yang naik, ada yang masih stabil. Bagaimana Bapak Nas menghadapi ini? Untuk telur dan ayam, ya kita itu beberapa waktu terakhir malah terbalik. Jadi harusnya kita naikkan harganya gitu ya. Karena peternak layer dan peternak ayam boiler itu merasakan dampak yang luar biasa akibat harganya di bawah. Artinya harga acuan pembelian yang sudah ditetapkan itu selalu kalah dengan harga hari ini. Ini biasa teori oversupply begitu ya. Sehingga yang harus dilakukan Badan Pangan Nasional tentunya bersama BUMN ya, dengan Kementerian Keuangan tentunya untuk kita mensupport itu sebagai off-taker ya, sebagai off-taker menjadi cadangan pangan pemerintah. Nah ini kita terus paralel nih, peraturan-peraturannya, peraturan Menteri Keuangan, kemudian Perpresnya sudah jadi mengenai cadangan pangan pemerintah, Perpres 125 gitu ya. Ini memang harus disegerakan, sehingga dalam rapat terakhir dengan Pak Presiden itu beliau sampaikan untuk ayam dan telur kita bisa siapkan diserap kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita yang perlu daerah-daerah rentan stunting. Tentunya dengan Kepala BKKBN kami sudah bekerja sama misalnya untuk 1,5 juta warga yang potensi rentan stunting. Kemudian kalau beras dengan Kementerian Sosial ya ada additional untuk 21,353 juta KPM ya yang juga akan menikmati selama 3 bulan 10 kilo. Jadi Badan Pangan Nasional ini bersama kementerian terkait dengan kementerian lembaga itu juga melakukan stabilisasi
sekaligus dengan pengentasan kemiskinan, kemudian Baik. rawan rentan pangan, Iya. dan juga tadi stunting, Mas Taufik. Harusnya paralel bisa kita kerjakan. Baik, Pak Arief, terkait dengan kenaikan harga ini kan faktornya banyak, ada biaya produksi, kemudian cuaca, kemudian distribusi di setiap daerah yang berbeda-beda. Tapi kan kalau kaum ibu atau para emak-emak ini tidak peduli, mereka hanya ingin jaminan bahwa harga menjelang bulan Ramadan tetap stabil. Apa yang bisa dijaminkan oleh Bappenas agar harga ini tidak naiknya terlalu jauh atau tetap stabil begitu? Bagaimana? Yang pertama kita petakan neraca pangan. Jadi kebutuhan 1 bulan itu berapa? Kebutuhan selama 3 bulan ke depan berapa? Kemudian untuk produk-produk yang diproduksi dalam negeri, tentunya itu harusnya nomor 1, ya. Seperti cabai rawit merah, rawit keriting, bawang merah, itu semua produksi dalam negeri. Sehingga kita dengan Dirjen Hortikultur, dengan Dirjen Tanaman Pangan, begitu ya, itu kita intens ya untuk melakukan pengupdatean potensi panen 3 bulan ke depan. Tentunya dengan teman-teman BMKG untuk cuaca, gitu ya, karena begitu cuacanya misalnya banyak hujan, itu biasanya harga cabai itu akan tinggi, begitu ya. Kemudian kita juga siapi fasilitasi distribusi. Jadi dari daerah mana yang surplus, ya, itu kita siapkan untuk mobilisasi stok ya, ke daerah yang defisit untuk produk-produk tertentu. Karena ini barang-barang fresh, masyarakat kita itu nih, misalnya cabai hijau yang ada ini gitu ya. Kalau teman-teman saudara-saudara kita nih sudah biasa makan tahu pakai cabai yang fresh gitu ya. Agak susah kalau diberikan pasta dan lain-lain. Sehingga fresh product ini menjadi challenge tersendiri buat kita semua gitu ya. Cara menyiasatinya mungkin seperti Bank Indonesia, kemudian Kementerian Pertanian, itu sudah mulai menghimbau untuk rumah-rumah juga menanam cabai gitu ya. Dalam polybag dan lain-lain kegiatannya. Itu salah satu cara ya. Karena kita nggak terbiasa makan cabai kering gitu ya. Walaupun di beberapa tempat Badan Pangan Nasional sudah menyiapkan heat pump dryer. Baik. Jadi cabai-cabai itu dikeringkan. Nah, untuk produk-produk yang lain seperti yang tergantung sama import itu bawang putih. Bawang putih sudah dapat rekomendasi importasi produk hortikultur dari teman-teman Kementan, kemudian dilanjutkan oleh persetujuan import dari Kementerian Perdagangan, sehingga kita akan lihat, kita monitor kedatangan barangnya, ETA-nya itu kapan saja. Jadi Baik. ini udah kita atur. Kemudian daging sapi, daging ruminansia, sapi dan kerbau juga kita monitor kedatangannya, gitu ya. Baik. Tapi nomor 1 perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa nomor 1 adalah pemenuhannya dari produksi dalam negeri, ya. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan estimasi dari dalam negeri, diperlukan ketersediaan dari luar, kita nggak boleh terlambat. Sehingga kita harus mengatur kedatangan barangnya. Nah, nanti akan kita update secara berkala, mungkin nanti teman-teman dari CNN Indonesia pada saat kita melakukan visit, atau sama-sama kita ke pasar atau ke gudang, pada saat barang datang, kita bisa update kepada masyarakat. Baik. Karena kita penting sekali menyampaikan bahwa kondisi stok pangan nasional ini dalam kondisi aman. Bisa tercukupi bagi masyarakat begitu ya. Terima kasih banyak Pak Terima Arief kasih. Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, telah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam.